Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rame banget kalau di mall. Kayaknya kemarin-kemarin juga banyak undangan dah. Tapi ibu sepi-sepi aja ya. Pas giliran di mall aja, rame. Dasar mata molatnya. Ini mah semuanya datang nih pasti nih. Ya. Belum tentu orang udah rame begini. Ya Rabbi bil. Oh itu kan masih lama. Masih lama, nanti ulang lagi. Sada nihaya. Nanti ulang lagi aja hari Jumat. Nanti ketemu lagi, ulang lagi. Biar ingat. Iya. Iya, kalau udah disampaikan kan udah amanahnya udah lepas gitu. Tinggal ulangan-ulangan itu kan nanti sunnahnya ya. Ingetin lagi. Ya sudah, ibu-ibu. Udah. Banyak Bu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Niyati Allah yabdu alaina wa al-arifin wa yufakiruna fid din wa yajibuna kaman al-ikhlas wa yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa juwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul summa ruhil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in thumma ruhi abaihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikatillahi al-muqarrabin wal qarubin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wal mufassirin wa muhaddithina wal fuqaha musannifin min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila ruh al-muallif hada tafsir al-munir al-syaikh al-imam an-nawawi al-bantani thumma ila ruhi kajru al-nahdin wa thumma ila ruhi الشيوخ العلماء الجامعيين بسم الله الرحمن الشيوخ العلماء التقوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نبي محمد يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد Isa بسم الله الرحمن di Lamtir bin Bujan, Ibu Ani binti Miran, Haji Menah binti Arim, Haji Siti Fatimah binti Haji Nur Saman, Sementara Haji Samuddin bin Haji Nur Saman, Sementara Haji Saifuddin bin Haji Nur Saman, semuanya ilaruh Haji Idam Khalid binti Khalid, sementara Haji Syafiuddin bin Haji Mahir, wa ilaruh ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أسأنا إليه
ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويغفر للجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل أولادنا أولادا صالحين هادقين آكلين نافعين لدينهم ولدنياهم ولآخرتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي dari ulang-ulang. وأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi idal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wa ruh taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khusus pimpinan majelis taklim Musallah Al-Inabah Al-Mukarramah Ibunda Haja Nur Hanang bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Jahidin, putra putri menantu dan cucu insyaallah semua insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari keluarga besar Al-Maghfurlah almarhum Bapak Haji Bayan, guru kita Al-Mukarramah Ibu Sadah Haja Nihaya, Ibu Sadah Rahmani, Ibu Sadah Haja Muhani, mudah-mudahan akan cepat kembali ke majelis taklim kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Doa senantiasa kita panjatkan untuk kesembuhan beliau, amin ya rabbal alamin. Pengurus Ibu Sobariyah dan rekan-rekan pengurus yang lainnya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah, para ustadzat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Itu buat di kami ya. Baru kelihatan lagi ya, pulang haji.
Sibuk ya. Sibuk ngatur duit. Iya, kalau sama ibu kan sebulan sekali. Akhirnya pas giliran saya ada urusan. Padahal sih setiap minggu datang ya. Suzon aja nih. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih ya udah punya pengurus dan Haya udah punya inisiatif buat bacain ratib. Jadi saya malu ya, mestinya saya yang undang ibu-ibu ya. Biar itu ya Bu ya, biar itu ibu nggak diajak baca ratib ke rumah saya. Agak ada yang diundang baca ratib di rumah saya, emang agak bikin. Nggak bisa disuruh. Ya jadi ibu-ibu makasih banget dan mohon maaf ibu-ibu. Tapi saya bikin ratib nanti buat keluarga saya. Padahal duitnya dari ibu-ibu ya. Duitnya dari ibu-ibu dikumpulin selama 1 tahun. Giliran mau umroh yang diundang keluarga ya, tapi nggak apa-apa ibu ya. Kalau ibu-ibu mah udah sering ketemu gitu maksudnya. Kalau keluarga ibu-ibu ya Allah kayaknya gimana gitu ya. Itulah ibu-ibu mumpung ada orang tua. Itu orang tua itu benar-benar buat perekat kekangenan kita kepada saudara melalui orang tua kita. Kalau udah walaupun cuman ketemu sebentar. Pengen guru kadang-kadang nih Bu, Bapak nih ya. Bapak kan kuliah subuh di sana, di Kepuh. Kemudian saya ada acara pas hari Sabtunya tuh. Kan mesti buru-buru pulang. Yang penting sebentar ketemu sama orang tua, hilang kangennya. Kalau sekarang mah ibu-ibu kagak dibangunin, kagak diajak. Ya, jadi ibu-ibu ya Allah makanya ya udah saya ajak aja ke rumah walaupun nggak punya apa-apa juga ya. Jadi nggak punya apa-apa, punyalah besok soto ayam sama ayam bakar, udah gitu doang. Punya ngomong kagak punya mulu ya. Iya, giliran kagak punya bilang, giliran banyak punya diam ya. Iya ibu-ibu. Nggak boleh kata Ibu Sajadah Romani, kagak boleh ngomongin kagak punya mulu, nanti benar-benar kagak punya ya. Tapi ibu-ibu subhanallah Bu ya, subhanallah. Kalau saya mau cerita tuh subhanallah Allah tuh maha kaya banget. Allah maha kaya banget ya. Kalau saya mau cerita ibu-ibu bukan main ya, bukan main ibu-ibu ya. Sudah ibu-ibu. Oh iya, satu lagi. Kemarin jadi waktu saya bilang begini, saya mah emang kagak kenal yang namanya Sumaila Ruhi. Saya kenal Sumaila Ruhi di Kalisari. Kenapa di Kalisari? Karena masuk Majelis Taklim. Waktu masih sekolah itu kagak kenal yang namanya Sumaila Ruhi. Nah terus ibu-ibu kata saya begini, kalau kita doain, ini kata bibi saya di kampung nih, kalau kita doain yang orang meninggal Sumaila Ruhi doang. Pas giliran kalau kita doain orang yang hidup, baca Fatihah buat orang yang hidup pakainya Sumaila Ruhi wajah sadi. Bukan wajah sadi, bukan wajah sadi siapa gitu namanya gitu. Beda enggak Bu? Beda. Kalau Sumaila Ruhi buat siapa? Buat yang meninggal. Enggak ada apanya. Enggak ada jasadnya. Ya kalau yang hidup pakai Ruhi wajah sadi itu di kampung sana. Kalau ibu-ibu mah kagak tahu. Nggak pakai begitu, iya. Kenapa? Saya nggak nanya kenapa, pokoknya saya dengerin aja, ya. Kenapa pakai Kenapa kalau orang yang udah meninggal ilaruhi doang, ya? Karena jasanya kagak ada, udah hancur kali ibu ya Bu ya. Iya, udah hancur, jadi kagak ada jasadnya. Ya memang sih ada yang dikecualikan sama Allah, ada yang jasadnya utuh ya Bu ya. Tapi yang nggak kaprah juga, walaupun di sananya mana kita tahu. Ibu tahu nggak kalau orang tuanya jasadnya masih utuh? Kagak, ya kan? Iya, jadi ya yang kita baca Sumaila Ruhi. Tapi ya model-model kayak saya mah kayak ibu-ibu kali ya, sama.
Iya, belatung tanah tuh demen banget sama kita ya Bu ya. Binatang tanah tuh demen banget sama kita. Tapi kalau yang ambiya wal mursalin wal aulia, ya itu kagak demen tuh Bu. Bukan kagak demen, takut deketin jasadnya para ambiya ya Bu ya. Iya, jadi mereka terkutuk ambiya ambiya wal mursalin wal aulia. Wasolihin mah barangkali cuman beberapa aja ya, yang tertentu. Pas giliran kita ngomong Ismaila Ruyo Jasadi, ibu-ibu, terus ada yang nyeletuk Sumaila Ruhi khususon gitu. Kata saya begini, ibu-ibu, kalau lagi bacain nama Sumaila Ruhi jangan pakai khususon, kecuali kalau Sumaila Arwahi khususon, baru deh khususon ila Ruhi gitu. Sumaila Ruhi aja. Enggak, pertama-tama gini khususon. Jadi kalau Sumaila Ruhi khususon itu buat yang meninggal. Oh bukan ibu-ibu, kata saya, bukan ibu-ibu, khususan itu khususnya gitu. Jadi kalau summa ila ruhi jangan pakai khususan. Karena apa? Karena ila ruhi ini satu orang. Summa ila arwahi banyak jamak. Ya kalau summa ila arwahi pakai khususan. Ya. Jadi bukan karena khususan itu yang udah meninggal, bukan. Ya, jadi bukan arti daripada khususan itu dia meninggal gitu ya. Jadi juga untuk umum. Kalau arwahi itu kan jamak. Ya, summa ila arwahi banyak ruh. Makanya kita sebutnya khususon gitu. Pas giliran kita bacanya summa ila ruhi, enggak usah pakai khususon. Gitu. Sumaila arwahi khususan Abi Haji Nur Saman bin Haji Jusin. Sumaila ruhi gitu aja. Ya karena apa? Karena memang udah satu mah jangan pakai dikhususonin lagi. Ya. Sumaila ruhi aja, Sumaila ruhi gitu aja. Kan enggak, saya sih memberikan apa sih? Memberikan keterangan, bukan masalah Sumaila Ruhinya ini. Katanya kalau khususan ini buat orang yang meninggal gitu ya. Oh bukan khususan ini buat orang yang meninggal, khususan ini khususnya gitu ya. Besok wajinisi dihawulkan ya. Ya kan suka banyak di ini kan yang di atas kan wajinisi cuma ila ruhi ini cuma ila arwahi khususan, atau enggak usah juga arwahi, cuma ila ruhi gitu. Khususan itu khusus kalau ada sebutan arwah gitu. Arwah itu bahkan banyak, maka dikhususonin. Dah ibu-ibu kita baca lagi ya. Ayo udah ketemu ibu-ibu. Wa yas'alunaka andil qarnain. Ya, itu kita udah selesai. Wa yas'alunaka andil qarnain. Udah. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها ووجدها عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه عذابا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Kuat ibu-ibu, kuat dan mantap. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharja. Ada tanda enggak? Enggak. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Sampai mana ini ceritanya ya? Kok panjang amat ya ceritanya? Iya, Dzulqarnain. Oh, ini lagi nyeritain Ya'juj wa Ma'juj ya. Shadaqallahul azim. Ya'juj Ma'juj tapi masih dalam cerita Dzulqarnain ya.
Ya udah, karena kepanjangan nanti nggak dapat keterangannya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Ketemu, Bu? Ketemu ya. Ibu, Ashabul Kahfi sudah kita rampungkan di awal tuh, Bu, tadi. Di awal surah Kahfi. Kemudian Ashabul Kahfi udah. Kisah perbedaan antara adik kakak yang duniawi dengan yang ukhrawi, perbedaannya sudah kita bahas juga di surah Kahfi ini. Terus yang ketiga, yang kemarin, antara perjalanan rihlah ilmiah, ibaratnya rihlah ilmiah ya. Apa itu rihlah ilmiah? Perjalanan ilmu, studi banding ya, studi banding, rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah Nabi Musa kepada Nabi Khidir sudah selesai juga. Sekarang yang keempat adalah kisah kisah Dzulqarnain, raja, bukan nabi. Kisah Dzulqarnain. Ibu-ibu, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepadamu tentang siapa itu Dzulqarnain. Ibu, ini pertanyaan ditanyakan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi pada saat itu belum masuk Islam, mau ngetes kira-kira kalau jawabannya benar tentang Dzulqarnain ini, maka benar dia nabi. Dites nih nabi. Makanya ibu-ibu, Al-Quran itu turunnya berbeda. Biarin ya, berkali-kali saya ngomong ya. Makanya ibu-ibu, Al-Quran itu diturunkan berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, turunnya sekaligus, blak aja turun, udah. Tapi kalau Al-Quran enggak, bertahap sedikit-sedikit. Sedikit-sedikitnya kenapa, Bu? Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Pertama, ibu-ibu, Nabi itu sangat-sangat dekat dengan malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril datang tuh Nabi seneng banget. Namanya juga besti ya, Bu ya. Jadi Nabi Muhammad tuh besti lengketnya itu adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril nggak datang-datang, sedih banget. Ya, jadi dari mana ya? Dari surah apa gitu, Bu? Ayat Mudassir apa dari surah apa? Yang zamanul jadi ada Nabi tuh sampai ya Allah, sampai diledekin sama Hindun. Hindun itu siapa? Istrinya siapa? Abu Lahab. Ya tuh dia. Ya, kagak didatang-datengin sama Jibril untuk menyampaikan wahyunya, diledek-ledekin, Bu. Sedih banget ibu-ibu. Itu nama disebut apa ya? Fatratul Wahyi gitu ya, kalau nggak salah ya, Fatratul Wahyi. Jadi ibu-ibu kalau Nabi itu nggak didatengin malaikat Jibril, sedih banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, jadi ibu-ibu kalau malaikat Jibril datang itu memberikan kekuatan buat Nabi dalam berdakwah. Ya, jadi buat membangkit semangat lagi gitu, Bu. Ya, buat membangkit semangat lagi. Nah, majelis taklim ini buat membangkit semangat ibu, Bu. Ya, makanya ibu-ibu, kalau ibu kagak ngaji, itu bisa-bisa imannya nanti turun terus tuh, Bu. Ya, karena iman ini kan yazid wa yanqus gitu ya. Yazid wa yanqus. Jadi kita lagi luruhnya turun, dibangkitin lagi, maka yazid lagi.
turun lagi, Yazid lagi, ya Yazid wayanqus. Jadi ibu-ibu jangan sampai lepas majelis taklim, karena majelis taklim ini buat membangkitkan iman kita, gitu Bu. Nah terus ibu-ibu yang keduanya, kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap? Yaitu dia untuk menjawab segala pertanyaan sesuai dengan kondisi, ya. Jadi menyampaikannya sesuai dengan kondisi. Ketika ibu-ibu Lailatul Qadar turun, disampaikan sama Nabi. Jadi kalau sekaligus ibu-ibu kayak basi gitu ya, berita basi. Ibu-ibu ya Allah, tukang koran itu sekarang kasihan. Ya, kenapa? Ada HP. Tapi sekarang kita susah nyari koran. Ya, dulu waktu baru turunnya HP, kita melihat tukang koran kasihan. Sekarang orang yang pengen baca koran kasihan. Kenapa? Susah nyari koran. Sekarang TV ibu-ibu nggak terlalu laku, basi beritanya, ya Bu ya. Udah YouTube duluan, tapi memang lebih, kalau YouTube cuman cuplikan-cuplikan, bisa juga komplit ya. Jadi ibu-ibu, wayas'alunaka anil qarnain, mereka bertanya kepada engkau, kata Allah. Engkau ini maksudnya kepada Nabi Muhammad tentang Dzul Qarnain. Nih kalau benar nih jawabannya nih, berarti dia nabi. Tapi belum tentu juga dia masuk Islam atau enggak, gitu ya. Cuman pengen ngetes doang. Ya namanya juga orang Israel, kayak begitu tuh modelnya dari dulu. Siapa namanya Dzulkarnain ini? Makanya dibilang Iskandar Dzulkarnain. Raja Iskandar Dzulkarnain. Dia adalah dari Yunani. Ya, Raja Iskandar Dzulkarnain ini adalah seorang hamba yang soleh, yang Allah berikan kekuasaan bumi. Jadi penguasa bumi. Raja Iskandar Dzulkarnain ini jadi penguasa bumi yang memang diberikan kekuasaan itu oleh Allah. Hambanya hamba yang soleh, adil. Sekarang terusin aja dulu. Wal hikmah, mana dia? Wal hikmah, bukan. Wa a'tahu al-ilm wal hikmah. Allah berikannya, nih, dia mau jadi penguasa bumi, maka Allah kasih ilmu. Jadi ibu-ibu kalau pengen menguasai dunia ini, bumi ini, harus punya ilmu. Surah Kahfi ya. Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Apa tuh? Sebelumnya Ar-Rahman. Apa sebelumnya? Apa tuh? Ibu ada ngabang, coba deh buka deh Ar-Rahman deh Bu. Ya cari. Nah ibu sementara nyari, saya nerangin ya. Jadi karena ini Dzulkarnain mau diangkat menjadi penguasa bumi, Bu, penguasa buminya bukan sekedar kayak Prabowo cuma Indonesia doang. Prabowo itu kan RI 1 ya. Iya, itu penguasa Indonesia. Tapi kalau ini penguasa belahan dunia. Roma 33. Apa itu bunyinya? Ya ma'syarul jinni in istata'tum an ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tuh syaratnya. Kalau kita mau menjelajahi bumi ini, bisa enggak? Bisa. Tapi dengan apa? Kalian enggak bisa menjelajahi bumi ini. Ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Bukan cuma bumi, langit dan bumi. La tanfuduna, kalian nggak akan bisa menjelajahi langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan
kekuasaan. Ibu bisa menjelajahi langit, bisa. Dengan apa? Dengan ilmu falak, ilmu astronomi, gitu kan? Ilmu astronomi. Ibu, manusia bisa nggak? Ini nih, bisa jadi ibu-ibu manusia sekarang ngelihat yang namanya Al-Quran. Dzulqarnain yang punya, menguasai ini bumi dengan apa? Dengan ilmu yang Allah berikan. Ibu, dari BMKG dilihat cuaca ini kemarau panjang, enggak turun hujan. Manusia bisa nggak nurunin hujan? Bisa. Hujan buatan. Iya. Ilmu dari siapa? Dari Allah, dengan alatnya. Bisa menjelajahi lautan dari ujung ke ujung. Allah kasih ilmu apa? Kasih ilmu bikin kapal. Udara, menguasai udara. Dengan apa? Dengan dikasih ilmu teknologi pesawat. Ya Allah, subhanallah itu, Bu. Dengan ilmu. Makanya ibu-ibu kuatin iman Islam anak kita waktu masih kecil. Pas nanti kuliah dia mau masuk kedokteran, dia mau masuk kita kadang-kadang suka salah. Kenapa sih ustazah anaknya dimasukin kedokteran, bukan dibikin jadi kiai, dibikinin kiai satu, yang lainnya kedokteran, yang lainnya di bidang supaya apa? Dia jadi dokter. Iya, Ustazah Sadia itu Pipa punya pesantren, Bu. Padahal dia dokter, suami istri dokter, Bu. Di Sukabumi punya pesantren tahfiz. Ya. Jadi ibu-ibu enggak apa-apa mempelajari umum, tapi ibu-ibu umumnya udah dikuatin iman Islamnya. Ya. Memang lebih mahal ya dunia maya. Kayak saya tadi ibu-ibu, Ustaz Sobari, Ustaz Bukhari, doain Ustazah anak saya udah nyampe ke Mesir. Itu perjuangannya bukan main, ya. Kata saya gini, ibu-ibu, emang iya. Jadi dia memang berjuang banget. Kesananya udah dapat beasiswa, udah dapat udah bisa masuk ke dalam ke kuliah. Jadi udah siap berangkat, udah siap punya beasiswa, tinggal di asrama, makan dapat. Model bapak tuh bukan model kayak saya. Ya, kalau saya dikirimin terus sama bapak, sama orang tua. Kemudian ibu-ibu kuliah kagak bayar, makan dapat, asrama dapat, uang saku dapat, walaupun cuma sedikit dari beasiswa itu. Kata saya gini, Pak Ustadz, kalau dihitung-hitung kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia, mahalan di Indonesia. Ya, kuliah di Mesir tuh murah, ibu-ibu kagak bayar. Kuliah di Mesir nggak bayar. Kalau di asrama kalau dapat beasiswa, ada yang beasiswa dia dapat asrama, ada yang beasiswa nggak dapat asrama, gitu. Kemarin waktu dulu saya dikiriminnya ya sama aja sama kakak saya yang kuliah di Indonesia. Iya. Anak saya Haikal dikiriminnya berapa, Bu? Sebulan 1 juta. Cukup ya. 1 juta zaman dulu ya. 1 juta. Iya, kata teman saya, waktu datang temennya enggak sih 1,5 juta. Terus ibu-ibu pas kira duit 1,5 juta ditanya cukup enggak ya kalau uang 1,5 juta, sambil nyengir-nyengir, Bu. Temennya Haikal itu sambil nyengir-nyengir bilang cukup aja. Kasihan banget tuh anak saya tuh, ya. Iya, berjuang. Kenapa? Karena ibunya ustazah, gitu ya. Karena ustazah ya begitu dah, ya. Ngomongin apa nih, Bu? Kalau kita mau menguasai bumi dan langit harus ada ilmu, kayak Allah kasih ilmunya kepada siapa? Kepada Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Dia jadi raja apa, Bu? Yang adil, yang soleh. Dikasih bukan sekedar ilmu, tapi dikasih hikmah, ibu-ibu.
Hikmah itu bijaksana. Ya, hikmah itu bijaksana. Kemudian wa albasahul haibah. Allah kasih ibu-ibu pembawaannya tuh punya karisma. Nah, kita nih mestinya punya karisma ya. Jangan cengangas cengenges loh. Kayak saya kan apa-apa cengangas cengenges mulu, makanya kagak ada haibahnya gitu ya. Iya, Bu, jangan mentang-mentang saya kagak ada apa? Nggak ada karismanya, nggak ada cengangas cengenges mulu. Ya. Wa albasahul haibah. Ibu lihat deh Bu, sekarang orang-orang tua kita yang guru-guru tua, ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan ada saatnya nanti nyampainya ke situ tuh kita. Bunda Hajah Maimunah, Ustazah Ruqyah, coba lihat. Ya, nggak kayak kita itu Bu, cengangas cengenges ngobrol gitu. Kalau nggak cengangas cengenges ngobrol. Iya. Ya, jadi nggak ada haibahnya gitu Bu. Ngapain lagi dia kalau tua makan Lain ya Allah. Iya Allah, subhanallah. Nggak banyak omongnya, udah duduk aja tuh Bu. Ya Allah. Subhanallah. Wa kana wazirul Khidir. Nabi Khidir ini adalah nggak tahu nih Khidirnya Nabi Khidir. Wasahih annahu lam yakun nabiyyan. Jadi ibu-ibu, Bu, ini raja nih ya, raja presiden, Bu. Kalau zaman dulu yang namanya raja itu adil dan kerjanya nih Bu dakwah, jalan keliling dari belahan barat ke belahan timur, utara, selatan, kerjanya dakwah Islamiyah. Da'iyan ilallah. Kalau sekarang ibu-ibu pemerintahan, penguasa lebih memilih jangan bawa-bawa agama kalau lagi ngomongin negara. Tuh kayak begitu. Kenapa ibu-ibu dipisahkan antara agama dengan negara? Karena memang udah ininya sekuler. Pemahamannya udah pemahaman sekuler. Sekuler tuh apa sih Bu? Ya kayak begitu. Ya. Jadi ibu-ibu, dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Jangan ngomongin di negara masalah akhirat. Akhirat ini ibu-ibu ya Allah, yang ngomong siapa sih Bu? Ulama. Ulama yang ngomong kayak begitu Bu. Kalau lagi kita bernegara, jangan kita bawa-bawa agama. Agama itu mempersulit, mempersempit, Bu. Gimana mau negara kita menjadi baldatun thayyibah kalau ulama ada yang ngomong kayak begitu? Ya. Kalau zaman-zaman dulu ibu-ibu, negara diatur oleh agama. Kalau sekarang agama nggak dibawa-bawa di dalam negara. Nggak dipakai. Ya, sistem banknya, sistem apanya gitu Bu, ya. Jadi ya udah, dengan akal pikiran manusia tidak membawa dasar hukum agama Al-Quran dan hadis dan kias dan ijtima ulama, nggak dibawa-bawa. Contohnya Kiai Ma'ruf Amin kemarin ngapain Ibu? Ayo dah Bu. Alhamdulillah kemarin kita punya wakil presiden Kiai, tapi apa diajak? Nggak pernah diajak. Yang diajak waktu baca doa doang. Iya, nggak pernah diajak ngomong. Dicolokin. Oh, colok doang. Ini colok buat apa? Buat supaya masyarakat agama Islam mau nyolok. Kenapa? Oh, ada kiai di situ. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Qul, katakanlah, kata siapa nih Bu? Kata Allah, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Bu, ketika mereka nanya, enggak langsung tuh Bu. Ya. Apa kata Nabi? Kata Allah, jawab, katakan,
pasti aku akan menceritakannya kepada kalian tentang Dzulqarnain. Nih, jadi di sini buat takkid. Pasti aku akan menceritakannya kepada kalian tentang Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami jadikan Dzulqarnain itu punya kemampuan untuk berperilaku, untuk menguasai, untuk berbuat, untuk melakukan pekerjaannya di bumi itu sesuai dengan akal pikirannya dan juga sesuai dengan menurut sebab yang ditunjukkan oleh Allah. Bu, Dzulqarnain ini ibu-ibu bisa menundukkan awan. Makanya tadi saya di awal ngomong manusia bisa enggak nurunin hujan? Ya, manusia bisa enggak? Apaan yang bisa? Hujan, awan jangan sampai turun. Bisa. Ya, bisa pawang hujan. Ya, Dzulqarnain ini ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu, kalau kita melalui apa Bu? Melalui teknologi, melalui ilmu pengetahuan. Ibu, Dzulqarnain bisa menundukkan awan. Wa basatalahun nur, dan bisa ini cahaya nih ditebarkan gitu Bu sampai ya. Misalnya gini, nih cahaya adanya di sekitar sini doang nih, sinar matahari nih. Terus Dzulqarnain pengennya ini merata, bisa merata. Nggak tahu nih kalau manusia udah bisa sampai ke sana belum arahnya. Ya, ini bukan mukjizat Bu, bukan mukjizat. Ini kekuasaan, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Raja Dzulqarnain yang adil, yang soleh. Makanya ibu-ibu syaratnya soleh, syaratnya adil. Ibu-ibu buat Dzulqarnain malam dan siang nggak ada bedanya. Sekarang ibu-ibu siang dan malam ada bedanya nggak? Nggak ada. Pabrik 24 jam buka. Katanya ibu-ibu, pabrik kalau mesinnya hidup mati, nanti dia panasnya itu lama dan cepat rusak. Makanya manusianya diporsir 24 jam buat kerja pakai sip-sipan. Iya, siang 8 jam, siang 8 jam. Apa sama berarti? Apa beda yang namanya malam dan siang? Udah sama aja. Ibu-ibu jangankan di pabrik, jangankan di perusahaan, jangankan di rumah sakit, di jalanan. Tengah malam kemarin pulang dari Jogja, jam 2 malam saya dari Bekasi, kan full busnya di Bekasi, di Attaqwa. Kemudian nyampenya jam 1 lah. Itu Jakarta rame amat ya. Iya, macet malam-malam di tol. Kan itu kan lagi giliran yang keluar kan mobil-mobil yang gede-gede. Karena mobil yang gede-gede nggak boleh keluar di siang hari, harus keluarnya di malam hari. Ya Allah, ibu-ibu, udah saya pelototin aja Bapak, takut ngantuk gitu ya, pengen tidur, gitu lagi saya. Ya Allah, bukan dipelototin, maksudnya saya lihatin, kalau misalnya ngantuk, ini aja istirahat, ya berhenti gitu. Alhamdulillah nyampe juga, macet ibu-ibu. Ibu-ibu masih mendingan macet mobil kecil daripada macet mobil gede. Mobilnya segini. Iya, kalau belok aja lama, jauh. Ya udah 11 sampai situ doang. Ya. Jadi ibu-ibu, siang dan malam buat Dzulqarnain nggak ada bedanya.
ibu-ibu, tapi buat kita beda. Iya, ya. Ini maksudnya suasana bumi sekarang ini nggak ada bedanya antara malam dan siang. Ibu-ibu doain anak-anak kita yang kerjanya pakai sip-sipan. Karena ibu-ibu siang dan malam itu beda buat kesehatan. Iya. Ibu kalau malam itu nggak sehat. Makanya ibu-ibu, anak saya lagi demen banget sama lari di Senayan. Malam-malam ada acara lari. Kata saya udah cukup pagi doang. Jangan pakai malam-malam. Walaupun di dalam gedung enggak sehat. Itu adalah udara. Ibu kalau siang kita nih yang nyerap oksigen adanya di siang hari yang buat kita supaya menjadi sehat. Malam hari oksigen nggak ada. Adanya apa? Yang buat binatang, buat pohon-pohon, yang buat pohon-pohonan. Apa tuh namanya ibu-ibu? Hidrogen ya? Kejauh, kepanjangan. Bukan hidrogen ya? Hidrogen. Kan ada oksigen, ada sampai rumah lupa. CO2. Iya, itu adalah udara yang bukan buat kita, tapi buat tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau malam ibu-ibu bukan olahraga, jangan ngadem di bawah pohon. Enggak bagus. Iya. Ada kuntilanak ya? Oksigennya berebut, kita nggak kebagian. Iya. Terus ibu-ibu, ini mah mudah-mudahan saya yang praktekin ya. Kalau mandi, ibu-ibu mah orang zaman dulu. Subuh sebelum pas bangun udah mandi ya. Sebelum subuh sih. Kalau saya mah ibu-ibu kagak bisa mandi malam-malam. Ya. Jadi ibu-ibu, ternyata kita kalau mandi sore jangan sampai matahari udah turun. Jadi sebelum matahari turun kita udah mandi. Dan kalau kita mandi pagi jangan sampai kita keduluan terbit matahari. Jadi mandi pagi jangan sampai kita matahari terbit. Kalau pagi. Jadi kalau pagi jangan sampai kita mandi udah matahari terbit. Kalau sore kita jangan mandi keburu matahari terbenam. Itu adalah mandi yang kagak sehat. Ini mah lagi nasihatin saya, bukan nasihatin ibu-ibu. Nah ibu-ibu, saya biasanya kalau bilangin ibu-ibu, nanti saya pakai. Kalau saya nggak bilang ke ibu-ibu, saya suka nggak pakai. Ya, suka kelupaan. Nah sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, tolong tandain itu sampai situ tadi. Ya, nanti kita terusin lagi, insya Allah. Nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Mohon doanya ibu-ibu. Perjalanan saya cukup jauh, Mekah Madinah untuk ibadah. Niatnya niat ikhlas. Mudah-mudahan perjalanan kakinya dari hotel ke masjid itu 800 meter. Saya nggak pernah jalan 800 meter, mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dihilangin sama Allah dengan ratib yang ibu bacakan. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat buat kita semua ada dalam amin. Secara selanjutnya itu doa untuk yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmani. Selaku kata acara tidak ada kata yang kurang tersusun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadah Jani Hayang ngapain? Yasin. Oh, kirain. Sama MC juga. Sama MC juga. Ibu sekalian kita dengan bacaan doa semoga kita baca kalian berdiri insyaallah manfaat. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmana wa liwalidayna amin. Allahumma alamin. Allahumma nas'aluka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin.